Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifah dengan NIM 2211018 kelas PAI 6A. Di sini saya akan menjelaskan bab 8 mengenai menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Islam melarang ghibah. Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain apabila dia tahu dia tidak menyukainya. Islam melarang umatnya untuk ghibah. Ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni innadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat Surah ke-49 ayat ke-12. Assalamualaikum, Ibu, Lia udah pulang. Waalaikumsalam. Oh, Lia sudah pulang ya? Iya Bu. Oh, ada Nak Andi juga ya? Ya sudah, Ibu buatin es jeruk dulu ya. Asik, makasih ya Bu. Andi, masa tadi si Fikri bajunya gitu amat ya? Kayak kotor banget gitu. Iya yo, antara kasihan tapi juga lucu ya. Hihihi. Kayak anak gak keurus ya. Ha. Kayaknya si Fikri gak diurus deh sama orang tuanya. Ha. Iyalah yo, kalau diurus mah pasti gak mungkin penampilannya kayak gitu. Tapi kalau kita kasih tahu bajunya kotor, pasti dia langsung marah-marah. Ha. Itu siapa sih yang ngobrol di luar? Si Leo bukan sih? Ibu, itu di luar ada siapa ya Bu? Kok kayaknya dengar kayak ada orang ngobrol sih? Oh, itu Leo sama temennya Kak, si Andi. Memangnya ada apa Kak? Walah, si Leo toh. Enggak Bu, itu tadi kayaknya dengar dari ruang tamu kalau si Leo lagi ngomongin temennya. Mana ngomonginnya yang jelek-jelek lagi. Astagfirullahaladzim, yang bener Kak. Iya Bu, bener. Ya sudah, kamu ingat si Leo ya Kak? Ibu masih mau bikin minum dulu. Ha, kasihan banget ya si Fikri nih. Oh, kamu toh Dek yang dari tadi ngobrol. Iya Kak. Kamu ya Dek, masih kecil udah suka ngomongin orang. Gimana kalau udah gede kamu nanti? Wah, kakak ngupingin Leo ya tadi. Ngaku deh. Idih, siapa yang nguping? Kamu aja tadi yang ngomongnya seru banget sampai kedengaran ke dalam. Orang kakak lagi baca buku juga di ruang TV. Lagian, emang salah ya kalau kita ngomongin orang lain? Kan orangnya nggak denger Kak. Bukan masalah itu Dek, tapi bergunjing atau ngomongin orang lain itu adalah perbuatan yang tercela. Tapi kalau emang yang diomongin itu benar, emang itu salah juga Kak.
Yaitu berarti namanya gibah, Dek. Dan gibah itu adalah perbuatan tercela yang berakibat dosa, Dek. Tapi kalau yang kita ucapkan tidak benar, berarti kita telah menfitnah atau mengucapkan kebohongan. Yang benar, Kak. Yang dikatakan kakakmu benar, Leo. Ngomongin seseorang atau gibah dalam Islam merupakan perbuatan yang tercela berakibat dosa. Mungkin di antara kita, baik secara sadar ataupun tidak, terkadang memang sering sekali jatuh ke dalam perbuatan gibah. Dalam obrolan sehari-hari, sering obrolan kita ada yang menjurus ke gibah. Meskipun kejelekan atau kekurangan orang yang kita omongin itu faktual atau benar-benar terjadi, alias sesuai dengan kenyataan, tetap saja itu gibah. Dan dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu menjaga lisan kita, agar selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Iya, Bu. Maafin Leo ya. Kalau tadi Leo sudah ngomongin orang, alias melakukan gibah. Lain kali Leo akan menjaga lisan Leo deh. Gitu dong, kalau kita melakukan kesalahan, kita harus cepat-cepat bertaubat dan tidak lagi mengulangi kesalahan. Nah, karena kakak udah nasihatin kamu, sekarang es jeruknya buat kakak aja ya. Nah, itulah contoh gibah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menonton video tadi, mungkin teman-teman sudah paham kan gibah itu seperti apa? Nah, kemudian inspirasi Islami untuk menghindari gibah. Perbuatan gibah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Agar kalian terhindar dari perilaku jelek ini, perlu diketahui penyebab terjadinya gibah. Antara lain, 1. Membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. 2. Sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. 6. Bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Kalian sudah tahu belum faktor-faktor yang mengakibatkan gibah tersebut? Nah, supaya bisa menghindarinya, di bawah ini terdapat beberapa cara. Yang pertama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Yang keempat, menjaga lisan. Yang kelima, berpikir positif. Yang keenam, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa supaya terhindar dari buruk. Kemudian, Islam menganjurkan tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita dengan teliti. Dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat, Surah ke-49 ayat ke-6. Kemudian, tabayun pada informasi media sosial.
Berikut ini adalah beberapa teknik yang bisa digunakan. Yang pertama, sumber informasi dipastikan dengan benar. Yang kedua, pastikan isi informasi berisi kebenaran. Yang ketiga, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Perlu kita ketahui juga bahwa penggunaan media sosial juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif itu diantaranya adalah 1. Kebebasan informasi. Yang kedua, sikap sosial yang melemah. Yang ketiga, kelalaian dalam kewajiban agama. Sangat berarti untuk menangani berita hoax. Pengguna yang mudah menerima berita hoax akan merugikan dirinya dan pihak lain. Bagaimana cara agar kalian tidak tertipu berita hoax? Berikut ini adalah beberapa teknisnya. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Kedua, cermati alamat situs. Yang ketiga, periksa fakta. Yang keempat, cek keaslian foto. Dan yang kelima, ikut serta grup diskusi anti hoax. Nah, yang terakhir, memetik hikmah dan tabayun. Tabayun memiliki manfaat penting dalam pencermatan informasi yang diperoleh. Sikap sombong, egois, fanatik, merasa sudah paham, dan malas mencari kebenaran akan menghambat proses tabayun. Tabayun berkaitan erat dengan moral. Tabayun juga berlaku bagi penerima dan penyampai berita. Rasa selektif dan kritis, tabayun diharuskan sebelum berita disampaikan. Adapun beberapa manfaat tabayun antara lain, yang pertama, berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Yang kelima, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Baiklah teman-teman, itulah video materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa ghibah atau menggunjing adalah dosa besar yang sering dianggap remeh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ghibah itu adalah kamu menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam Al-Quran, ghibah disamakan dengan memakan daging saudara sendiri yang telah mati. Na'udzubillah. Ghibah bisa merusak persaudaraan, menyebar kebencian, dan menghancurkan kepercayaan. Oleh karena itu, dalam Islam kita diajarkan untuk tidak mudah percaya berita atau kabar yang kita dengar, apalagi langsung menyebarkannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In ja'akum fasikum binaba'i, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, fatabayyanu, maka periksalah atau tabayunlah dengan teliti. Al tusibu qauman bijahalati, agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum karena kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan itu. Inilah yang disebut tabayun, mencari kejelasan, klarifikasi, dan tidak terburu-buru menilai. Nah, oleh karena itu, mari kita jaga lisan, jaga hati, dan jaga ukhuwah, hindari ghibah, hidupkan budaya tabayun. Insya Allah, hidup kita akan lebih tenang, penuh berkah, dan jauh dari permusuhan. Nah, itulah tausiah singkat dari saya mengenai menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.